Synergy Friends, kali ini kita mau update perkembangan politik dan perang di Ukraina. Update ini cukup menarik karena Ukraina memasuki tahun 2024 mulai kehabisan uang. Janji mereka untuk mengimbangi tekanan Rusia ternyata tidak berhasil. Di sisi lain, negara-negara barat, khususnya Uni Eropa, juga memiliki masalah internalnya sendiri. Demikian pula Amerika Serikat. Jadi kira-kira dengan situasi seperti itu seharusnya apa yang bisa dilakukan Ukraina ya? Presiden Ukraina Zelensky telah terbang ke Washington, di mana ia akan mencoba membujuk para pemimpin politik untuk menghidupkan kembali paket bantuan militer dan keuangan terbaru yang telah menemui jalan buntu di Kongres. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Gedung Putih pada hari Selasa kemarin. Kunjungan ini tidak lepas dari upayanya untuk meyakinkan anggota Kongres dan pemerintahan Amerika Serikat untuk segera meloloskan paket bantuan tambahan untuk Ukraina. Seperti kita ketahui, Kongres Amerika Serikat tidak meloloskan paket bantuan tambahan untuk Ukraina pada tanggal 6 Desember 2023 yang lalu. Dalam pemungutan suara ini, suara setuju 49, suara tidak setuju 51. 3/5 senator yang dipilih dan disumpah tidak memberikan suara setuju. Mosi tidak disetujui. Mengapa dia harus datang pada minggu ini? Salah satu penyebabnya karena para anggota Kongres AS akan memasuki masa reses atau masa istirahat. Secara resmi, Kongres tidak mengenal masa reses. Reses mengacu pada periode kerja distrik dan sebagian besar anggota, sebagian besar waktu, kembali ke negara bagian atau distrik asal mereka dan bertemu dengan konstituen, bertemu dengan pendukung, bertemu dengan lawan. Mereka baru akan kembali melakukan rapat di bulan Januari 2024. Oleh karena itu, keputusan untuk meloloskan paket tambahan keuangan harus segera dilakukan sebelum libur Natal. Paket bantuan itu harus lolos karena keuangan Ukraina memang sudah sangat menipis. Pemerintah Amerika Serikat sendiri masih ada sisa sekitar 6 billion US dollar atau sekitar 89 triliun rupiah yang dapat digunakan segera. Tetapi dana itu tidak cukup untuk membiayai perang dan menjalankan roda pemerintahan di Ukraina. Berapa banyak uang yang sebenarnya tersisa? Seperti yang dilaporkan CNN minggu lalu, hanya ada sekitar 2 miliar yang masih tersedia di mata pemerintah yang dapat dikirim oleh Amerika Serikat. Ada 4,8 miliar dolar yang tersisa dalam otoritas penarikan dana presiden. Tetapi dana tersebut digunakan untuk mengirim persediaan Amerika Serikat yang ada di Ukraina. Dan Amerika hanya memiliki sekitar 1 miliar dolar yang tersisa untuk mengisi persediaan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa Kongres Amerika Serikat telah menghentikan sebuah rancangan undang-undang bantuan penting yang ditujukan kepada Ukraina, Israel, dan Taiwan pada tanggal 6 Desember 2003. Penghentian ini sebetulnya menandai pergeseran penting dalam hubungan internasional dewasa ini. Penghentian ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan krusial tentang nasib perang di Ukraina. Apakah ini sebuah tanda bahwa para sekutu Ukraina mulai mundur? Apakah Ukraina akan terus melanjutkan perlawanan terhadap Rusia? Atau mulai menyerah dan memulai negosiasi damai? Paket tambahan darurat atau disebut dengan Emergency Supplemental Package adalah praktik umum meskipun tidak sering terjadi dalam politik Amerika Serikat. Salah satu paket tambahan darurat yang penting pada akhir tahun 2023 ini adalah paket bantuan untuk Ukraina. Paket bantuan ini sebetulnya tidak hanya untuk Ukraina, tapi juga untuk Israel dan Taiwan. Pemerintah Biden menganggarkan bantuan Ukraina sebesar 61,4 miliar US dollar, 14,3 US dollar untuk Israel, dan 7 miliar US dollar untuk Taiwan. Semua itu adalah bantuan dalam bentuk bantuan militer. Ada juga bantuan dana lain untuk kemanusiaan yang bila dijumlahkan semuanya adalah 106 miliar US dollar atau sekitar 1.700 triliun rupiah. Mengapa Kongres AS tidak meluluskan rancangan undang-undang bantuan untuk Ukraina tersebut?
Hasil keputusan Kongres Amerika Serikat kemarin cukup menarik karena menunjukkan perbedaan yang amat tajam antara Demokrat dan Republikan. Dalam ketegangan itu, suara Senat dari kubu independen menjadi sangat penting. Sepanjang yang saya ketahui, kursi Senat terbagi menjadi 48 kursi dari Demokrat, 49 dari Republikan. Tipis ya bedanya. 3 anggota Senat dari kubu independen adalah Angus King dari negara bagian Maine, Bernie Sanders dari Vermont, dan Kristen Sinema dari Arizona. Walaupun ketiga suara independen ini cenderung biasanya ke Partai Demokrat, tapi tidak semua isu tentu demikian. Sebenarnya medan pertarungan yang sesungguhnya bukan di paket bantuan militer untuk Ukraina ini. Medan pertarungannya justru di RUU imigrasi dan perbatasan. Para pemilih Demokrat saat ini terpecah suaranya dalam hal kinerja pemerintahan Biden menangani konflik Israel dan Hamas. Suara itu nanti akan terpecah lagi kalau Demokrat pada akhirnya setuju dengan inisiatif RUU imigrasi dan perbatasan yang diusulkan oleh kubu Republikan. Kita tahu tahun depan, tahun pemilu di Amerika, dan persaingan antara Demokrat dan Republikan sangat tipis. Jadi masing-masing pihak saling menyerang dan bertahan untuk mempertahankan pemilih mereka. Kongres Amerika Serikat tidak menyetujui permintaan dana tambahan tersebut karena tidak tercapainya kesepakatan antara kubu Demokrat dan Republik tentang kebijakan perbatasan dan imigrasi, atau yang dikenal dengan nama House of Resolutions Secure the Border Act 2023, atau juga dikenal dengan kebijakan imigrasi dan perbatasan di wilayah selatan. Republikan menuntut lebih banyak dana untuk kebijakan imigrasi itu daripada diberikan kepada Ukraina. Rancangan undang-undang ini juga mencakup langkah-langkah seperti memperketat kelompok imigran untuk mendapatkan suaka. Rancangan undang-undang perbatasan ini membatasi suaka hanya untuk orang asing yang masuk secara formal lewat pelabuhan. RUU ini juga mengontrol kelayakan pekerja migran untuk mendapatkan pekerja secara digital. Kemudian mendorong untuk melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dan meningkatkan jumlah agen patroli perbatasan. Rancangan undang-undang ini menerapkan sanksi yang berat untuk seseorang yang memiliki visa tetapi telah tinggal melebihi waktu kunjungan yang sudah diberikan. Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang imigrasi ini karena mereka menganggap sangat radikal dan tidak dapat diterapkan. Undang-undang ini juga dianggap tidak manusiawi. Rancangan undang-undang itu akan membuat 11 juta imigran tak berdokumen langsung dideportasi, mengirim anak-anak tanpa pendamping ke negara masing-masing, dan membuat hampir tidak mungkin untuk melakukan atau mengajukan suaka. Sampai kita mengamankan reformasi perbatasan kita sendiri, mereformasi suaka, mereformasi pembebasan bersyarat, semua itu mungkin untuk dilakukan. Mereka menyandera bantuan untuk Israel dan Ukraina, hingga perubahan pada sistem suaka yang akan menghancurkan sistem suaka. Hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan melalui jalur yang biasa. Yang paling kita butuhkan saat ini adalah keseriusan. Partai Republik harus serius dan berhenti bermain-main. Sangatlah tidak serius ketika berpura-pura bahwa prioritas keamanan nasional tidak termasuk mengamankan perbatasan negara kita. Tidak lolosnya paket bantuan untuk Ukraina ini menimbulkan tantangan serius. Tahun depan adalah tahun ketiga perang dengan Rusia. Ukraina sangat membutuhkan tambahan dana tersebut. Ini akan menjadi solusi yang saling menguntungkan. Jika Anda tidak bisa memberi kami dukungan finansial, oke, tolong beri kami kredit dan kami akan memberi Anda kembali uangnya setelah perang. Selain menunggu keputusan dari Kongres Amerika Serikat, Ukraina saat ini juga tengah cemas menunggu pertemuan puncak Uni Eropa yang akan berlangsung di Brussel pada tanggal 13 hingga tanggal 15 Desember 2023. Harapan Zelensky sekarang terletak pada Uni Eropa. Namun di sini, Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban adalah penghalang. Dia memiliki sikap pro-Rusia dan tidak percaya Ukraina dapat memenangkan perang. Seandainya paket bantuan dari berbagai negara berhasil lolos, masalah tidak berhenti di sana.
para pemimpin di Ukraina saat ini tengah dalam konflik satu dengan yang lain. 3 minggu yang lalu, Mariana Budanova, istri dari Kepala Badan Rahasia Ukraina Jenderal Kirill Budanov, menderita keracunan logam keras. Keracunan diduga dilakukan dengan sengaja. Istri kepala mata-mata militer Ukraina telah mengalami keracunan logam berat dan sedang menjalani perawatan. JUR mengatakan pada hari Selasa. Juru bicara Badan Intelijen Negara tersebut, BBC Ukraina mengutip Usov yang mengatakan bahwa beberapa pejabat GUR juga mengalami gejala keracunan yang lebih ringan. Budanov sendiri telah menjadi target dari beberapa upaya pembunuhan, termasuk sebuah bom mobil yang gagal di media Rusia. Dia telah menjadi sosok yang dibenci seiring meningkatnya profil publiknya di Ukraina dan Barat, di mana dia digambarkan sebagai dalang di balik layar operasi melawan Rusia. Dugaan awal yang mendalangi adalah Rusia. Namun Ukraina sendiri tidak menginformasikan sejauh mana tuduhan itu benar. Ini juga menjadi dilema sendiri buat Ukraina. Seandainya tuduhan itu benar bahwa Rusia di balik percobaan pembunuhan terhadap istri Budanov, maka itu justru akan menimbulkan tamparan politik yang keras. Itu akan membuktikan betapa kuatnya Rusia melakukan penetrasi ke badan intelijen Ukraina dan juga membuka kelemahan intelijen Ukraina itu sendiri. Salah satu teori lain mengatakan bahwa percobaan pembunuhan itu kemungkinan dilakukan oleh Jenderal Valery Zaluzhnyi yang saat ini menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia diduga melakukan itu sebagai pembalasan atas terbunuhnya Major Hennadiy Kastayov yang tidak lain adalah asisten pribadi Zelensky di awal November 2023. Apakah Presiden Zelensky mengetahui hal tersebut masih menjadi pertanyaan yang besar. Publik hanya mengetahui bahwa Zelensky memang memiliki perbedaan pendapat yang tajam dengan Valery Zaluzhnyi. Jenderal Valery Zaluzhnyi pernah memberikan pernyataan dalam sebuah wawancara kepada majalah Ekonomis, di mana ia mengatakan bahwa perlunya bersikap defensif dengan alasan bahwa peluang angkatan bersenjata Ukraina untuk membalikan keadaan praktis tidak mungkin. Dalam sebuah wawancara dengan The Economist minggu ini, Panglima tertinggi Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhnyi, membagikan penilaian komprehensif pertamanya mengenai pertempuran itu kepada The Economist. Ia mengatakan bahwa medan perang ini mengingatkannya pada konflik besar seabad yang lalu. Sama seperti pada Perang Dunia Pertama, kita telah mencapai tingkat teknologi yang membuat kita menemui jalan buntu, katanya. Zelensky secara terbuka mengkritik posisi panglimanya tersebut. Zelensky mengisyaratkan dengan tegas bahwa pemimpin militer seharusnya tidak terlibat dalam urusan politik di masa perang. Konflik-konflik di antara pemimpin Ukraina ini semakin terbuka dan semakin diketahui oleh masyarakat Ukraina secara umum. Nasib Ukraina ke depan masih belum jelas. Saat ini mereka gagal melakukan serangan balik ke Rusia. Bahkan mereka gagal untuk bisa mendapatkan kembali wilayah-wilayah yang direbut oleh Rusia. Negara-negara barat yang dulu mendukung Ukraina juga mengalami masalah politik di dalam negerinya masing-masing. Sangat serius, beberapa pemimpin telah jatuh dan digantikan oleh para pemimpin yang anti terhadap bantuan ke Ukraina. Di banyak negara Eropa, popularitas para pemimpin anti-Eropa sedang meningkat. Dan dalam pemilihan umum Eropa tahun ini, partai-partai sayap kanan dan anti-Uni Eropa diperkirakan akan memperoleh hingga 30% kursi, menurut sebuah jajak pendapat. Kegagalan Kongres Amerika Serikat untuk meloloskan paket bantuan ke Ukraina juga menandai satu titik kritis dalam 3 tahun perang dengan Rusia. Ketergantungan Ukraina kepada Barat ternyata adalah pilihan yang tidak terlalu benar. Bantuan internasional tidak selamanya dapat diandalkan. Dunia tidak lagi berada di bawah kontrol Barat, dalam hal ini Amerika Serikat. Konflik di antara para elit atau para pemimpin di Ukraina tentu akan semakin tajam hari per hari. Terutama karena mulai melemah juga bantuan dukungan untuk Ukraina dari sekutu-sekutu Baratnya. Para elit politik tentu akan menggunakan setiap momentum untuk meningkatkan popularitas. Mereka juga pastinya akan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan lawan politiknya supaya masyarakat punya sentimen negatif ke sejumlah pemimpin politik di Ukraina. Hal ini
bisa sangat berbahaya bagi stabilitas pemerintahan di Ukraina, apalagi Ukraina situasinya masih perang. Oleh sebab itu, menurut saya dengan gagalnya Kongres Amerika Serikat menyetujui dana bantuan tambahan ke Ukraina, momen ini bisa jadi dasar bagi Presiden Zelensky dari Ukraina untuk memulai perundingan damai. Zelensky punya dasar yang kuat untuk memulai perundingan damai tanpa perlu kehilangan muka yang terlalu besar. Toh, Zelensky tidak punya banyak pilihan sekarang. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, sudah makin menyadari bahwa Ukraina sulit untuk memenangi perang melawan Rusia. Artinya juga negara-negara lain, termasuk Indonesia, punya peluang baru untuk bisa mendorong Zelensky dan Putin untuk segera melakukan perlindungan damai sebelum semuanya menjadi hancur total. Banyak negara yang 30 tahun lalu masih dalam kategori negara berkembang seperti India, China, Rusia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab sekarang sudah berubah menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Oleh sebab itu, interaksi politik di tingkat dunia menjadi semakin kompleks. Ukraina tidak membaca dengan cermat perubahan geopolitik tersebut. Akibatnya, Ukraina menjadi korban dalam sistem politik yang multipolar. Ukraina menjadi korban dari perang proksi antara Barat dan negara-negara superpower yang baru.